Dari kentang goreng kemasan yang ikonis sampai mesin es krim yang rusak, inilah 10 rahasia makanan cepat saji yang industri makanan cepat saji nggak ingin kamu tahu. Nugget ayam. Potongan renyah kemasan yang bisa kamu dapatkan dari waralaba restoran cepat saji. Makanan ini bahkan ada dalam menu makan siang di sekolah. Bagaimana kalau aku memberitahu bahwa nugget ayam nggak sepenuhnya terbuat dari ayam? Para peneliti mengambil sampel nugget ayam dari beberapa restoran cepat saji yang nggak disebutkan namanya untuk dianalisis. Mereka mengatakan salah satu sampel, misalnya, hanya mengandung 40% daging, dan ada juga yang mengandung 50% daging. Sisanya, kamu memakan berbagai macam bahan seperti lemak, jaringan pengikat, dan serpihan tulang. Banyak perusahaan makanan cepat saji yang menggiling daging bersama bahan-bahan tersebut. Semua itu kemudian menghasilkan potongan-potongan yang dibentuk dengan mesin. Kenapa? Mungkin karena cara ini lebih murah dan menguntungkan. Jutaan restoran di seluruh dunia menyajikan nugget ayam di menu mereka. Jadi, secara ilmiah, nggak adil untuk mengatakan semua nugget dibuat dengan cara ini. Tapi banyak penelitian yang menyiratkan demikian. Semakin lama daging diproses, semakin banyak pula kandungan baik seperti vitamin B dan B12 yang hilang. Kenyataan pahitnya adalah produsen menambahkan bahan-bahan lain seperti natrium ke dalam campuran adonan. Natrium ditambahkan agar rasanya lebih enak. Ini adalah salah satu bahan yang membuat nugget menjadi sangat lezat. Tubuh kita membutuhkan natrium, tapi nggak terlalu banyak. Sayangnya, sebagian besar junk food mengandung lebih banyak natrium dari yang bisa ditoleransi tubuh kita. Jadi, mungkin lebih baik hindari makan makanan seperti ini terlalu sering. Restoran mencelupkan nugget ke dalam adonan tempura dan menggorengnya dengan minyak terhidrogenasi. Itu juga nggak baik untuk kesehatan, tapi begitulah cara mereka mendapatkan warna keemasannya. Produsen memasukkan bahan tambahan ke dalam nugget. Lalu bagaimana dengan ayam panggang? Dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah melihat berbagai merek menawarkan ayam panggang sebagai pilihan yang lebih sehat. Penelitian juga sudah dilakukan terhadap ayam panggang, dan pendekatan yang sama diterapkan di sini. Mengambil sampel ayam dari perusahaan makanan cepat saji ternama dan mengirimkannya ke laboratorium untuk dianalisis. Hasilnya menunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut mengecoh masyarakat dengan mengiklankan produk-produk tersebut dengan memberi label sehat, alami, dan 100% dada ayam. Kenyataannya, ada beberapa bahan yang ditambahkan pada daging untuk membuatnya empuk dan juicy. Selain itu, bahan tambahan ini juga memudahkan proses memasak daging, proses pembekuan, dan pengangkutan, serta saat dipanaskan kembali nantinya gak akan kehilangan kelembapannya. Kelemahan dari semua zat aditif ini adalah memengaruhi nilai gizi dada ayamnya. Bahan-bahan ini tidak sehat bagi kita. Khususnya kita harus mewaspadai 3 hal. Yang pertama adalah natrium. Sampel makanan cepat saji mengandung 7 hingga 10 kali lebih banyak natrium dibanding dada ayam yang dimasak di rumah. Bayangkan saat ingin sekali makan burger keju, kamu mengurungkan niatmu dan memilih menu yang gak terlalu berisiko. Tapi ternyata beberapa sandwich ayam mengandung jumlah natrium yang sama atau bahkan lebih banyak daripada burger keju dengan kentang goreng ukuran sedang. Hal kedua yang perlu kamu waspadai adalah zat aditif fosfat. Zat aditif ini memungkinkan protein untuk mengikat lebih banyak air. Ini berarti daging putih dalam sandwich akan tampak lebih empuk bagimu. Setiap bahan yang mengandung kata fos di daftar komposisi adalah zat aditif fosfat. Jadi, sebaiknya hindari saja. Hal terakhir yang harus dihindari adalah gula dan pati. Gak hanya pada ayam panggang, tapi juga hampir di semua produk makanan cepat saji. Aku akui itu memang sulit untuk dicerna. Tepung jagung, gula, malt, semuanya ada dalam hidangan ayam panggang. Roti dan bahkan kentang goreng juga mengandung gula. Kemanapun mata memandang, ada gula di sana. Padahal ayam yang dimasak di rumah mengandung 0 gram karbohidrat, tapi sampel yang diteliti mengandung gula tambahan dan hingga 10% kalori dalam dada ayam berasal dari sana. Lalu apa pesan moral dari cerita ini? Kalau kamu termasuk orang yang peduli dengan kesehatan, mungkin sebaiknya carilah pilihan lain. Ada resep rahasia dari perusahaan seperti KFC dan Coca-Cola. Gak ada perusahaan yang mau membocorkan bahan-bahan yang membuat makanan mereka sangat lezat. Tapi dengan sedikit riset, kamu bisa mengetahui banyak hal.
Mau tahu rahasia kentang goreng McDonald's? Ini tertulis di situs web mereka. Mereka menambahkan perisa daging sapi ke dalam minyak gorengnya. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ternyata cara ini sudah biasa dilakukan oleh para chef dan restoran. Sebagai contoh, lemak bebek juga sering digunakan sebagai penyedap rasa di restoran-restoran kelas atas. Aku pencinta kentang goreng, jadi aku menambahkan fakta lain tentang kentang goreng. Sayangnya, kentang goreng lebih asin dari yang kita kira. Para ahli menyarankan orang dewasa sebaiknya mengonsumsi tidak lebih dari 2.300 mg natrium per hari. Coba tebak berapa jumlah natrium dalam kentang goreng McD ukuran besar? Setidaknya 400 mg. Kentang goreng klasik dari Burger King mengandung 732 mg. Dan Five Guys lebih tinggi lagi dengan 962 mg natrium. Lain kali, mungkin kamu bisa meminta pegawai untuk mengurangi takaran garam sebagai solusinya. Bayangkan ini, kamu sedang terburu-buru, tapi perutmu berteriak, "Beri aku makan atau aku akan memengaruhi suasana hatimu dan membuat hidupmu sengsara." Agar bisa makan dengan cepat, kamu pergi ke restoran cepat saji. Kamu memesan burger favoritmu. Tampilan dan aromanya seperti baru saja diangkat dari panggangan dan disajikan. Padahal enggak, mereka punya beragam jenis pemanggang yang didesain khusus untuk bisa memasak daging dengan sangat cepat. Maaf harus menyampaikan kabar buruk ini, tapi efek panggangan yang sempurna pada burger bukanlah hasil dari alat pemanggang, melainkan ditambahkan oleh pabrik. Kalau ingin tahu seberapa bersih sebuah restoran, lihatlah di bawah saluran es mesin soda di tempat-tempat yang memungkinkanmu mengambil minuman sendiri. Ini dia inspektur, kamu sudah memecahkan kasus ini. Berbagai penelitian menyebutkan jika mesin tersebut nggak dibersihkan dengan benar, es yang kotor dan terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bisa jadi ada jamur atau bakteri di sana. Proses membersihkan mesin es tidaklah mudah. Hal yang sama juga berlaku untuk mesin es krim. Rumornya, mesin-mesin es krim itu nggak rusak, hanya saja para pekerja nggak punya waktu untuk membersihkannya dengan benar. Kapan waktu terbaik untuk mendapatkan makanan yang enak dan segar? Di sini ada dua pendapat, dan keduanya punya alasan yang bagus. Tim pertama merekomendasikan untuk menghindari memesan makanan panggang di restoran waralaba dari pukul 19 hingga lewat tengah malam. Banyak mantan karyawan mengatakan bahwa terkadang mereka menyiapkan taquitos atau hotdog sekitar pukul 4 atau 5, tapi masih menunggu untuk menyajikannya hingga tengah malam. Itu nggak sehat. Tim satunya mengatakan sebaiknya kamu memesan antara pukul 11 hingga 13 atau antara pukul 18 hingga 20 untuk mendapatkan makanan yang masih baru. Karena itu waktu makan siang dan makan malam akan ada perputaran stok dan kamu bisa mendapatkan makanan yang masih baru. Perusahaan makanan cepat saji punya trik pemasaran, desain, dan psikologis untuk memikatmu dan membuatmu memesan. Tapi mereka nggak ingin kamu berlama-lama di dalam restoran. Kalau makan di tempat dengan pencahayaan temaram, di bawah lampu yang redup dan cahaya lilin, kamu pasti berlama-lama untuk menikmati makanannya. Sesuai namanya, kamu pun harus makan dengan cepat di restoran cepat saji. Mereka menggunakan lampu pendar dan pencahayaan penuh. Lantai dan mejanya pun memiliki permukaan mengilap yang membuat makanan terlihat bagus dan cerah. Ditambah lagi, musik yang diputar biasanya bertempo cepat dan keras. Ini dilakukan untuk mencegahmu menghabiskan waktu lama di sana. Meski begitu, mereka ingin memanfaatkan 20 menit pertama setelah kamu membeli makanan. Semakin cepat kamu makan, semakin lama waktu yang kamu butuhkan untuk merasa kenyang. Para ilmuwan mengatakan dibutuhkan waktu sekitar 20 menit bagi perut kita untuk memberi sinyal ke otak kamu sudah kenyang. Memang baik untuk makan di tempat yang bersih, tapi sebagian besar perusahaan ini menggunakan produk pembersih dengan kandungan bahan kimia yang sangat keras. Katakanlah staf membersihkan tempat tersebut di akhir shift. Mereka mengelap mesin soda dan permukaan panggangan. Lalu kamu datang pagi-pagi sekali keesokan harinya. Kamu mungkin masih bisa mencium bau bahan kimia tersebut pada makananmu dibandingkan dengan pelanggan lain yang datang ke sana di siang hari. Patty vegan bisa jadi nggak 100% vegan. Yang kumaksud adalah pemanggangnya, bukan dagingnya. Di sebagian besar restoran waralaba, burger vegan dimasak di atas pemanggang yang sama dengan burger daging.
Apa kamu punya rahasia restoran cepat saji yang ingin kamu bagikan? Ceritakan pada sesama penggemar sisi terang di kolom komentar. Ban roda pendaratan nggak pecah karena dirancang untuk beban yang 4-5 kali lebih besar daripada saat mendarat. Rodanya sendiri mungkin patah, tapi bannya nggak akan pecah. Tips yang dibuat berdasarkan psikologi orang ini bisa ngebantu kamu milih antrean tercepat di bandara. Kalau ada beberapa antrean di tempat check-in, pilih yang kiri ya. Dengan memilih ini, kamu akan lebih cepat sampai ke meja check-in. Kebanyakan orang dominan tangan kanan dan gak sadar milih sisi kanan. Kulit kamu biasanya agak kering waktu di pesawat. Ini karena tingkat kelembapan yang rendah di kabin bawa pelembab untuk menjaga kulit tetap terhidrasi sewaktu di pesawat. Kamu tahu pilot pesawat selalu makan hidangan yang beda sebelum terbang? Dengan begini, kalau salah satu dari mereka keracunan makanan, satu lagi masih bisa mengemudikan pesawat. Meja lipat pesawat termasuk permukaan terkotor di kabin. Jadi kamu harus sering-sering cuci tangan ya. Bersihkan juga meja itu dengan tisu basah antibakteri untuk membasmi semua bakteri di sana. Kalau kamu duduk di kursi lorong, kamu bisa punya ruang lebih lega untuk meregangkan kaki. Tekan aja tombol di sisi bawah sandaran tangan paling luar. Ini menaikkan sandaran tangan, jadi memberi ruang untuk kaki. Dan sandaran tangannya nggak akan nusuk-nusuk di samping kamu. Ini alasan lampu di kabin dimatikan. Penumpang harus terbiasa dengan keadaan gelap kalau pendaratan darurat terjadi malam-malam. Kalau begini, mata jadi udah terbiasa sama gelap kan? Nah, hal itu bikin evakuasi lebih gampang. Awak kabin meminta kamu membuka penutup jendela supaya mereka bisa melihat keadaan di luar. Dengan begini, mereka bisa memilih cara terbaik untuk mengevakuasi penumpang dalam keadaan darurat. Hampir semua pesawat penumpang berwarna putih karena warna ini memantulkan sinar matahari dengan baik dan mencegah pesawat memanas. Ada satu lagi nih alasannya, cat putih lebih murah. Pekerja dan teknisi juga bisa gampang melihat kerusakan di permukaan yang berwarna putih. Jangan bikin keputusan penting waktu di dalam pesawat deh. Otak kamu kekurangan oksigen pada ketinggian itu, ini berpengaruh buruk pada fungsi otak. Permen karet, permen keras, dan mint bisa membantu mengatasi telinga yang berdengung waktu pesawat lagi lepas landas dan mendarat. Bukan karena permennya sih, sebenarnya itu berkat proses menelan. Menguap juga bisa ngebantu loh. Nah, permen karet bisa ngebantu menghilangkan napas nggak sedap akibat udara tipis di ketinggian yang menguras kelembapan dari tubuh. Udara kering bisa bikin badan kamu kayak mau pilek. Udara di kabin bikin hidung dan tenggorokan kamu kering, mirip-mirip gejala pilek. Gejala ini biasanya hilang begitu kamu mendarat. Air yang mereka pakai untuk bikin kopi dan teh di pesawat nggak selalu bersih. Iya sih, banyak perusahaan pakai filter air yang sangat bagus sekarang, tapi tetap aja, mending minta air botolan aja deh kalau haus. Segitiga kecil di dinding pesawat di atas kursi sangat penting untuk awak kabin. Segitiga ini nandain jendela yang harus kamu tengok untuk melihat indikator berkedip. Indikator ini menandakan penarikan roda pendaratan dan penutupan sirip sayap. Kalau pilot nemu masalah, awak kabin bakal lari ke jendela itu untuk memeriksa apa yang terjadi. Tapi buat penumpang, ini cuma tempat terbaik untuk berfoto karena kamu bisa melihat sayapnya dengan sempurna. Pilih kursi di tengah kabin pas di atas sayap kalau kamu mabuk udara. Area ini lebih stabil dan gak begitu berguncang waktu terjadi turbulensi. Kalau kamu gugup selama penerbangan, lakukan latihan fisik gak lama sebelum naik pesawat. Sedikit olahraga bisa ngebantu menurunkan stres dan membuat tubuh melepaskan endorfin yang merupakan hormon bahagia. Aktivitas fisik ini menebus berjam-jam yang kamu habiskan saat duduk di pesawat. Turbin berada di bawah sayap karena opsi ini bikin merawat mesin menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Dulu, mesin pesawat ada di ekor, memperbaikinya butuh peralatan mahal dan waktu lebih lama. Saat mereka memasang mesin di bawah sayap, harga tiket jadi turun. Coba deh bayangin kamu lagi naik balon udara.
Kamu ngelihat sistem pembakaran yang dipasang di bagian bawah karet tabung atau envelope. Karet tabung itu memanaskan udara di dalam yang akhirnya bikin balon mengapung. Nah, turbulensi sama kayak udara panas itu, tapi alami. Waktu udara memanas, pesawat naik. Waktu udara mendingin, pesawat turun. Penumpang jadi kayak lagi naik roller coaster. Arus udara panas yang ditinggalkan pesawat lain juga bisa menjadi penyebab turbulensi. Itu wajar di kebanyakan penerbangan, tapi biasanya turbulensinya kecil dan gak dirasakan penumpang. Kamu tahu pesawat bisa terbang bahkan setelah satu mesinnya mati? Pilot bisa mengatasi situasi darurat itu dan mendaratkan pesawat dengan aman. Penumpang mungkin bakal merasa agak miring selama penerbangan, tapi seringnya mereka bahkan nggak tahu pesawat itu terbang cuma dengan satu mesin. Mata mendapat oksigen langsung dari udara, bukan dari darah, jadi mata bisa terasa kering selama penerbangan. Masukkan obat tetes mata ke tas kamu, obat mata bisa bermanfaat kalau mata kamu kering. Membawa banyak cairan ke pesawat jelas dilarang karena beberapa zat berbahaya bisa dengan mudah larut dalam air. Kalau pesawat harus mendarat di air, sayapnya bisa jadi bantalan penyelamat. Tangki bahan bakar yang kosong juga ngebantu pesawat mengapung. Ngomong-ngomong, pesawat bisa mengapung selama 10 menit sampai 1 jam sebelum tenggelam. Hal ini bergantung pada model, kondisi cuaca, dan kemampuan pilot. Awak kabin yang menyambut kamu dengan senyuman di pintu masuk pesawat biasanya naruh tangan mereka di belakang. Mereka lagi menghitung orang yang masuk ke pesawat untuk mastiin semua penumpang udah naik. Terlepas dari kata orang tentang makanan di pesawat, sebenarnya rasanya lumayan kok. Masalahnya terletak di indera pengecap kamu. Lidah kamu jadi lemah karena udara di kabin memang bikin mulut kering, indera penciuman juga jadi tumpul, makanya maskapai ngasih banyak bumbu dan garam pada makanan mereka. Emang bener rambut tumbuh lebih cepat waktu kita naik pesawat? Nggak juga ilmuwan belum bisa ngebuktiin ini. Mitos ini muncul di awal abad ke-20 waktu beberapa penumpang menyadari pangkal janggut mereka memanjang selama penerbangan. Wajar kok kalau kepala kita sakit saat terbang, terutama setelah lepas landas. Kamu mencapai ketinggian yang melebihi gunung Everest kira-kira dalam 10 menit. Perubahan ini terjadi terlalu cepat sampai badan nggak bisa menyesuaikan. Sabuk pengaman di pesawat membentang di perut biar kamu nggak terbanting ke langit-langit saat terjadi turbulensi. Saat turbulensi, pesawat mulai naik dan turun, sabuk pengaman pinggang menahan kamu di kursi dengan aman. Sementara itu, sabuk pengaman di mobil melindungi orang dari benturan horizontal. Pesawat punya perlindungan khusus dari petir, meskipun pesawat disambar petir, penumpang nggak akan ngerasain itu. Pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan arus listrik, tapi mencegahnya masuk ke pesawat. Elektronik dan tangki bahan bakar juga punya perlindungan ekstra. Kursi pesawat sangat nggak nyaman karena maskapai nyoba masukin jumlah maksimum penumpang ke pesawat, makanya kursinya jadi berdesakan. 2 baris tambahan berarti 12 penumpang lagi. Maskapai juga bikin kursi penumpang lebih ringan untuk menghemat biaya bahan bakar. Beban tambahan yang kelihatannya nggak seberapa ini bisa merogoh puluhan juta rupiah. Ngomong-ngomong, kursi pesawat punya lapisan tahan api. Lapisan ini diperlukan untuk mencegah api menyebar jika terjadi kecelakaan. Petugas bandara menyerahkan tas yang nggak diambil ke pusat khusus. Kalau pemiliknya nggak datang dalam 3 bulan, tas itu akan dijual di toko khusus. Dulu kamu nggak bisa nyalain ponsel di pesawat karena ponsel berbahaya banget untuk navigasi kan? Sinyal radio ponsel bisa mengganggu pengaturan di kelistrikan pesawat. Masker oksigen jatuh bukan cuma saat ada turbulensi kencang, tapi juga saat tekanan udara di dalam kabin berubah drastis. Penumpang baik-baik aja kalau memakai masker oksigen, tapi kejadian-kejadian itu dianggap situasi darurat. Dan pilot berusaha untuk cepat-cepat turun ke ketinggian aman supaya penumpang bisa bernapas tanpa masker oksigen. Kebanyakan resleting logam punya kunci tersembunyi untuk menyelamatkan kamu dari situasi memalukan. Jangan biarkan kepala resleting dalam posisi tegak. Kalau kamu tarik ke bawah, resleting akan otomatis mengunci. Ini semua berkat alur kecil yang ada di bawah kepala resleting. Hampir semua toilet punya celah lebar antara lantai dengan pintunya.
Alasan sebenarnya adalah untuk meminimalisir tingkat privasi dan kenyamanan supaya orang nggak berlama-lama di toilet. Jadi nggak bakal ada antrean panjang. Toilet juga jadi lebih mudah dibersihkan dan lebih aman kalau terjadi keadaan darurat. Susu basi melepaskan gas, sama kayak kebanyakan makanan kalau sudah basi. Kemasan susu jadul punya cekungan di satu sisinya. Jadi, saat gas di dalamnya memuai, botol itu juga ikut memuai dan cekungan itu menggembung keluar. Kalau kamu ingin menyimpan susu dan membekukannya buat nanti, botol akan memuai saat susu membeku dan menempati lebih banyak ruang di dalam botol. Bungkus kapas dilengkapi dengan tali agar kita bisa menggantungnya di pengait atau wadah. Dan kamu juga nggak perlu bolak-balik buka tutup kemasannya lagi. Lihat bagian bawah kemasan, ada semacam garis putus-putus di sana. Robek garis itu dan kapasnya pun bisa kamu tarik keluar. Pisang cenderung sangat cepat menghitam. Supaya tahan disimpan lebih lama, balutkan pembungkus plastik di tangkainya agar pisang segar beberapa hari lebih lama. Kentang goreng paling enak dimakan dengan saus. Tapi kalau camilan ini memakai kemasan lunak, kamu akan kesulitan mencari tempat untuk menuang sausnya. Kalau kamu makan kentang goreng lagi, balikkan keluar bagian atas kemasan yang bisa ditekuk. Dan kamu pun punya wadah darurat buat tempat saus. Ada lubang kecil di bagian samping sebagian pulpen yang fungsinya nggak jelas. Sebenarnya, ini adalah sistem ventilasi. Tanpa lubang ini, tintanya nggak akan mengalir ke ujung pulpen. Kacamata aviator modern awalnya dibuat di tahun 1930-an. Sebelumnya, pilot memakai kacamata Google berwarna untuk melindungi mata mereka dari sinar menyilaukan dan suhu dingin. Tapi sebenarnya, kacamata ini tidak cukup menghalangi sinar menyilaukan di langit. Jadi, dikembangkanlah kacamata hitam baru yang sekarang kita kenal sebagai kacamata aviator. Bingkai logamnya yang ringan membuatnya mudah dipakai dan dilepas sesuka hati. Dan warna hijaunya membantu memblokir sinar biru. Selain itu, lensa hijau yang sekarang ikonis ini hanya bisa ditembus 15% cahaya. Bentuknya yang mirip air mata membantu pilot melihat ke bawah tanpa risiko silau karena cahaya dari bawah. Lubang kancing di kerah jas yang kayaknya nggak ada gunanya itu dulu benar-benar ada tujuannya loh. Di abad ke-18, para pria biasa memakai pakaian berkerah tinggi dengan kancing sampai ke atas. Di hari-hari yang sangat panas, mereka akan sedikit melonggarkan pakaian dengan membuka kancing kerah. Maka, bagian dada atas pakaian akan membentuk sayap yang terlipat. Bentuk ini menjadi tradisi hingga seiring waktu kita kenal sebagai jas. Kancingnya nggak ada lagi, tapi lubangnya tetap di posisi itu sebagai penghargaan kepada masa lalu. Banyak jaket untuk di luar rumah, terutama model sport, punya saku kecil di bagian dadanya, namanya saku Napoleon. Dan ini benar-benar mengacu kepada pemimpin Prancis abad ke-19 yang terkenal itu. Dalam foto-fotonya, dia sering digambarkan dengan satu tangan terselip di dalam jaket setinggi dada. Dan pose ini menjadi sangat terkenal berkat dia. Letak saku Napoleon pas di posisi dia menaruh tangannya. Tapi umumnya sekarang, saku ini dipakai untuk menyimpan peta atau camilan agar mudah dijangkau dan handphone juga sangat pas di saku ini. Cincin di dasar penggorengan yang terbuat dari besi cor pertama kali diperkenalkan ketika gas alam belum umum dipakai dan orang umumnya masih memakai tungku kayu untuk memasak. Mereka membakar balok-balok kayu di berbagai ruangan dalam tungku, lalu menaruh periuk dan penggorengan di atasnya untuk memanaskan makanan. Cincin di bagian bawah penggorengan memungkinkan letak wajan agak naik dan jauh dari api. Tapi awalnya, cincin itu bukan fitur desain, melainkan sebuah kesalahan. Jika kamu membuat penggorengan dari besi cor, sulit diperoleh bagian dasar yang sangat rata. Sementara sedikit saja ada yang tidak rata, panci akan bergoyang-goyang di atas tungku. Di sanalah peran cincin itu. Kamu bisa mengikisnya tanpa mengikis bagian lain dasar penggorengan hingga memperburuk kualitasnya. Setelah dikikis, cincin menjadi rata hingga penggorengan nggak goyang-goyang lagi. Kunci komen bertujuan untuk membantu pengguna bekerja tanpa mouse di MacBook pada tahun 1980-an. Nama aslinya adalah kunci Apple, tapi Steve Jobs nggak mau kebanyakan memakai nama Apple. Keputusan itu juga berarti dibutuhkan logo alternatif.
Jobs memberi tugas mencari simbol yang mewakili konsep komen kepada salah satu seniman bitmap perusahaan itu, dan bentuk gagasannya, yakni desain pretzel itu, terinspirasi oleh peta Nordik yang dipakai untuk menandai bumi perkemahan. Pemantik lilin ternyata punya rahasia. Alat ini nggak begitu unik kok. Seringnya pemantik lilin terdiri dari pemantik biasa di bagian dalam, ditambah mekanisme khusus untuk membantu percikan api menyalakan lilin. Buah dan sayuran ditempeli label yang mengindikasikan negara asal dan cara menanamnya. Bilangan 5 angka yang dimulai dengan angka 8 artinya buah atau sayuran itu hasil rekayasa genetika. Jika nomor itu dimulai dengan angka 9, maka produk ditanam secara organik. Dan sisanya yang ditanam dengan cara biasa, umumnya memakai kode 4 angka yang dimulai dengan angka 3 atau 4. Lingkaran warna-warni di bagian bawah kantong keripik memberi informasi kepada pabrikan apakah semua warna dicetak dengan benar. Dan lokasi lingkaran berarti tempat yang tepat untuk memotong. Pada produk kosmetik, ada ikon mirip wadah terbuka dengan tulisan 12M atau 24M. Ikon ini memberimu informasi berapa lama produk itu bisa bertahan setelah dibuka. Tanda angka dan huruf berarti jumlah bulan, 12 atau 24. Di London, ada beberapa tiang yang mirip lampu jalanan, tapi tanpa bohlam. Nama resminya adalah Sting Pipe. Sekarang tiang ini merupakan peninggalan masa lalu, tapi di abad ke-19 barang ini berguna. Tiang-tiang berongga ini menyalurkan udara dan gas-gas eksplosif yang berbau busuk ke atas untuk mencegah konsekuensi yang tak diinginkan. Pensil bibir dan mata otomatis dilengkapi dengan rautan yang dipasang di paketnya. Tutup di bagian belakang pensil bukan cuma memberitahu warnanya, kamu juga bisa menariknya untuk meraut produk ini. Kamu bisa membuat penyangga darurat untuk sumpit sushi sekali pakaimu. Sumpit ini punya semacam bagian di pangkalnya sebelum kamu pisahkan kedua sumpitmu. Jadi, kalau kamu makan sushi lagi nanti, coba patahkan bagian itu. Jangan pisahkan sumpit dengan cara biasa. Saat kamu ingin berhenti makan sushi, taruh aja sumpitnya di atas penyangga ini. Uang dolar kertas juga punya rahasia loh. Huruf besar berbingkai menunjukkan bank mana yang bertanggung jawab mengeluarkan uang kertas itu. Ada 12 bank yang mengedarkan mata uang. Misalnya huruf L, artinya uang itu dicetak di San Francisco. Cuma ada satu cara untuk menyimpan selai kacangmu dengan benar. Kalau kamu taruh seperti biasa, nggak lama selaimu bakalan jadi padat. Triknya adalah dengan menyimpannya secara terbalik, agar minyaknya nggak mengendap di bagian bawah dan menyebar dengan merata. Di kedai kopi manapun yang kamu kunjungi, semua gelas sekali pakainya kelihatan persis sama. Logonya aja yang beda-beda. Rahasianya adalah bentuk khusus ini memungkinkan kamu menikmati minumanmu dengan cepat. Bagian atas selalu lebih lebar, jadi hidungmu nggak terganggu waktu kamu minum. Bagian bawah selalu lebih sempit, jadi siapapun bisa memegangnya dengan mudah, meski jika tangannya relatif kecil. Perbedaan lebar ini juga memungkinkan gelas untuk ditumpuk. Berbagai produk di rumahmu ternyata nggak cuma punya satu fungsi loh. Ada banyak fungsi lain yang mungkin belum kamu ketahui. Dan kita akan membahas beberapa di antaranya, plus barang sehari-hari lain yang selama ini luput dari perhatianmu. Oke, langsung aja kita mulai. Banyak gunting dapur masa kini punya lubang bergerigi di tengah gagangnya. Kamu bisa menggunakannya untuk motongin bumbu dari ranting kerasnya seperti daun thyme, rosemary, dan kucai. Dengan begini, kamu bisa lebih hemat waktu daripada cuma metikin satu persatu dengan tangan langsung. Kamu juga bisa memakainya untuk metik bunga mawar. Tapi jangan lupa, ilangin dulu duri tajamnya ya. Pembuka kaleng soda bisa dibalik loh. Kamu bisa masukin sedotan ke situ tanpa perlu memeganginya saat kamu minum. Pembuka yang nggak lepas ini sebetulnya menggantikan tab cincin tarik yang dibuat pada awal tahun 1960-an. Tahun segitu, kamu udah lahir belum? Nah, tab seperti ini bisa sangat runcing dan gampang terselip, sehingga bisa membahayakan orang lain. Tapi di zaman now, tab ini bisa dikasih sedotan. Kamu juga bisa meniup gelembungnya dan bikin minumanmu tumpah-tumpah.
Saat beli baju baru, kamu pasti pernah nemu kantong plastik berisi kancing serep dan potongan kain kecil kan? Meski bisa dipakai untuk menambal lubang, kain ini juga bisa nunjukin efek pembersih pakaian pada bahan khusus. Selain itu, kamu bisa ngetes siklus pencuciannya sebelum benar-benar nyuci pakaian barumu. Tapi kalau kamu mau ngelap ingusmu pakai kain ini, aku nggak bisa ngelarang atau memintamu sih. Kamu bisa memakai obeng sebagai pencungkil saat kamu kesulitan mindahin barang. Sejumlah obeng punya gagang segi 6 yang bisa muat dimasukin ke kunci pas atau kunci Inggris. Alat ini juga bisa menambah torsi seperti linggis. Jadi, tanganmu nggak perlu ngeluarin banyak energi kan? Sebagian dari kita tentu nggak begitu kuat. Terbukti masih ada banyak orang yang kesulitan saat ngebuka tutup botol minuman. Nah, solusinya bisa pakai karet gelang multifungsi. Ikatkan karet gelang di sekeliling tutup botol agar genggamanmu lebih kuat. Eskalator punya sikat hitam untuk membantu fungsi garis kuning pada anak tangganya. Dengan begini, posisi berdiri kita nggak akan terlalu mepet ke area berbahaya. Terkadang kita bisa ceroboh hingga pakaian kita nyelip ke sela-sela anak tangga dan tepiannya. Jadi, sikat ini menjadi penghalang kecil untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Sikat ini juga bisa menangkap bulu serta menghalau benda kecil lain dari celahnya. Celana jeans umumnya punya fitur fungsional yang lumayan sentimental. Rivet logam pada saku bisa mengencangkan bagian yang mudah robek. Dan dengan rivet ini, jeansmu bisa lebih awet. Tapi nggak semua celana jeans dipasangi rivet sih. Banyak celana jeans masih punya saku kecil di atas saku utamanya. Saku ini dulunya dipakai untuk naruh jam saku, tapi jam kayak gini udah jarang dipakai. Dan banyak orang masih memakainya untuk naruh koin, cincin, atau flash disk. Fitur yang satu ini udah kelihatan jelas lah ya. Alur ban mobil dipakai untuk nambah gesekan antara ban dengan jalanan. Tapi alur ini juga bisa nunjukin kalau ban mobilmu perlu segera diganti. Dan saat permukaannya mulai halus, berarti kamu perlu beli ban baru. Tapi kalau kamu tetap ngeyel memakainya, kamu akan kesulitan stop saat mobilmu harus berhenti mendadak. Selain untuk naruh makanan sebelum sampai rumah, wadah makanan take away dari restoran Chinese juga dibuat agar bisa dimasukin ke kulkas. Wadah ini bisa dipakai sebagai piring instan agar kamu nggak perlu mikirin piring kotor setelah makan. Asik! Modelnya sendiri dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram kupas yang juga dikenal sebagai ember tiram. Kemudian bentuknya ini diadaptasi lagi agar bisa dipakai sebagai wadah makanan anti bocor. Saat naik pesawat sambil menatap keluar jendela, kamu pernah ngeliat lubang kecil kayak gini nggak? Biasanya sih letaknya agak di bawah dan namanya adalah lubang nafas. Lubang ini dirancang untuk menyamakan tekanan udara di dalam kabin bertekanan dan atmosfer di luar, terutama saat pesawat berada di ketinggian. Lubang ini juga bisa ngeluarin udara lembab di sela-sela panel agar jendelanya nggak mengembun, yang nantinya malah menghalangi pandangan kita keluar jendela. Dan pastinya, kamu nggak bisa bikin gambar random di permukaan kacanya saat nggak ada embunnya. Alat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1956 oleh perusahaan Jepang. Keren kan? Dan mereka mendapat inspirasinya dari coklat batang yang bisa dipatahin. Cuma bedanya, cutter ini jelas nggak bisa dimakan. Kebanyakan pita meteran punya lubang di bagian ujung. Dan namanya adalah nail grab. Kamu bisa memasukkan lubang ini paku atau sekrup agar proses mengukurmu lebih gampang. Nggak perlu lagi bantuan orang lain kan? Jepit rambut punya lekukan di salah satu sisinya agar rambutmu bisa terjepit kuat. Aneh juga ya. Pasang bagian yang lurus menghadap ke atas dan yang berlekuk mengarah ke bawah ya. Aksesoris ini dinamakan dengan bobby pin dalam bahasa Inggris karena pada tahun 1920-an gaya rambut bob sangat populer. Padahal, pin ini sudah ditemukan sejak abad ke-19. Meski gaya rambutnya sudah ketinggalan zaman, pinnya masih digunakan loh. Oh iya, kalau kamu mau mandi, sebaiknya lepas dulu semua jepit rambutmu ya, biar nanti nggak nyangkut di tangan. Kamu pasti pernah ngelihat bintik-bintik hitam berpola di tepian kaca mobil dan bus kan?
Nah, itulah yang disebut dengan frit atau cat keramik. Fungsi utamanya yaitu untuk melindungi kaca dari sinar ultraviolet. Frit ini juga mampu membuat permukaan kaca lebih kasar untuk memperkuat daya rekat. Kalau kamu ngelihat gumpalan lengket berwarna pink di pojokan, sebaiknya jangan dipegang deh. Itu pasti permen karet bekas. Bagian bawah gembok biasanya diberi lubang kecil dan jumlahnya bisa 1 atau 2. Lubang ini bisa ngeluarin tetesan air hujan yang terjebak di dalam gembok. Fitur pengering mini ini juga mampu mencegah karat atau beku di bagian dalam gembok. Dan kalau gembokmu macet, kamu bisa memasukkan produk berbahan minyak ke dalam lubang untuk melumasinya. Tapi kalau kamu kehilangan kunci gembok, kamu nggak akan bisa teriak-teriak lewat situ agar pintunya ngebuka. Sebagian kemeja punya kait kain di bagian punggung, dan fungsinya memang untuk menggantung kemeja. Kabarnya, kait ini pertama kali dipakai di kalangan angkatan laut agar mereka lebih gampang menggantungnya pada dinding. Kebanyakan mahasiswa tahun 60-an sering memasang kancing kemeja mereka sampai atas sehingga baju mereka sulit digantung. Makanya para desainer mulai masang kait ini di bagian punggung. Dan kalau kait ini dilepas, berarti para mahasiswa saat itu sedang menjalin hubungan serius. Tapi ceritanya lain lagi sih kalau teman mereka suka usil dan ngelepas kaitnya. Kan seru tuh kalau orang lain pada kepo. Kamu pernah penasaran gak sih saat ngelihat koin yang tepinya bergerigi? Kira-kira buat apa ya? Jadi, fitur ini merupakan peninggalan dari masa lalu saat nilai koin jauh lebih tinggi. Para pemalsu bisa gampang mengikis pinggiran koin, kemudian menjualnya sebagai koin emas atau perak biar dapat cuan. Gerigi ini dibuat agar kita lebih mudah ngebedain koin asli dengan koin yang sudah dikikis. Meski fitur ini sudah nggak diperlukan lagi, uang koin masih mempertahankan geriginya. Lagian, kalau kamu masuk angin, koin bergerigi kayak gini masih bisa dipakai untuk kerokan. Bener kan? Jangan lupa tontonin video sisi terangnya lainnya ya. Bantumu lebih mudah melihat huruf dan angka jika kamu tidak bisa mengetik tanpa melihat. Warna cabai tidak menunjukkan rasa atau tingkat kepedasannya. Biasanya, semakin kecil cabai, semakin pedas rasanya. Rasa pedas bukan berasal dari bijinya, seperti yang kita percaya selama ini, melainkan dari membran putih yang di tengahnya itu. Tersembunyi di dalam logo Gunung Toblerone, ada gambar beruang berdiri dengan kaki belakangnya, hendak memakan orang yang teriak di sana. Haha, enggak kok. Alasannya, beruang adalah bagian penting dari Bern, salah satu kota terbesar di Swiss, tempat penemunya menciptakan coklat segitiga itu. Toblerone juga diambil dari nama keluarga pendirinya, Tobler, dan kata dari bahasa Italia, toron, yang berarti madu dan nougat almond. Ruang di bawah cup mie berfungsi untuk melindungi mie saat didistribusikan. Teknik ini disebut suspensi tengah. Itu bukan hanya untuk melindungi mie di dalam cup styrofoamnya, tapi juga membantu mie lembut merata dan cepat. Meski kamu pikir lubang di bawah pulpen tidak ada fungsinya, sebenarnya ada loh. Lubang ini disebut sistem ventilasi yang membantu tinta mengalir lebih lancar. Dengan begini, tekanan udara yang lebih rata terbentuk di dalam dan di luar pulpen, membuat tinta lebih mudah mengalir ke ujung pulpen. Salah satu logo paling populer dalam dunia sepeda memiliki benda tersembunyi di logo terkenalnya. Di dalam tulisan Tour de France, ada seorang pesepeda bersembunyi di huruf O, U, dan R-nya. Penahan logam di bagian atas selang di SPBU punya desain unik untuk pencegahan kalau-kalau terjadi kecelakaan. Jika pengemudi lupa selangnya masih nyantol di tangki bensin lalu pergi, penahan magnetis itu akan terpisah tanpa merusak pompa bensinnya. Logo Wendy didesain dari putri pendirinya, Dave Thomas. Namanya juga berasal dari panggilan putrinya, tapi logo itu menyimpan makna lain. Kerah Wendy berbentuk tulisan Mom atau Ibu. Secara tak sengaja, Wendy's menjadi restoran yang terasa nyaman seperti di rumah dibandingkan resto-resto lainnya. Menemukan lajur yang tepat saat mencari jalan keluar selagi menyetir terkadang bisa membingungkan, terutama di luar negeri. Coba perhatikan sisi jalan yang memiliki pelang exit. Pilihlah jalur itu.
Beberapa pasta gigi punya segel kecil yang harus dilepas sebelum digunakan. Alih-alih melepas lapisan foil, kamu bisa membuka foilnya pakai tutup pasta gigi yang punya bagian runcing di atasnya. Camilan Tostitos punya simbol tersembunyi tepat di tengah namanya. 2T di tengah logonya mirip dua orang yang menikmati Tostitos dengan semangkuk salsa. Mangkuk salsanya berwarna merah dan membentuk titik di huruf I. Salah satu patung paling populer di dunia, patung Liberty, berfungsi sebagai mercusuar yang beroperasi penuh selama 16 tahun. Namun, lampunya hampir tak terlihat, bahkan dari Manhattan sekalipun. Pada tahun 1901, patung itu akhirnya dinonaktifkan sebagai mercusuar. Turis bahkan bisa mengunjungi obornya untuk melihat pemandangan kota yang menakjubkan. Tapi ada kejadian yang bikin obor patung Liberty rusak pada tahun 1916. Lantas obor itu ditutup untuk umum. Jika ada label "Do not remove under penalty of law" di kasurmu, itu bukan diperuntukkan bagi pembeli atau membatalkan garansi jika kamu melepasnya. Pada tahun 1900-an, produsen membuat isiannya dengan apapun. Bulu hewan, kasur rumah sakit lama, atau pakaian. Hal ini tidak menjadi masalah pada saat itu. Label itu dibuat oleh hukum yang ketat agar produsen berhenti menggunakan bahan daur ulang dan menjualnya sebagai kasur baru. Baguslah. Simbol Toyota bukan sekedar sembarangan cincin yang digabungkan. 3 oval yang tumpang tindih itu melambangkan persatuan hati pembeli dan Toyota. California Sushi Roll dibuat dari rumput laut, nasi, mentimun, alpukat, dan daging kepiting. Tapi ternyata itu bukan daging kepiting. Surimi adalah daging kepiting tiruan. Dibuat dari ikan putih yang dihaluskan dengan gula alih-alih kepiting asli. Campuran ikan ini kemudian dipanaskan dan dicetak. Logo Beats hanyalah berupa huruf B kecil di dalam lingkaran merah. Lingkaran itu mewakili kepala manusia dan huruf B-nya adalah headphone. Titik hitam kecil di sekitar pinggiran jendela mobil disebut frit. Frit adalah enamel yang dicat hitam dan dipasangkan pada kaca depan saat proses produksi. Frit menghalangi sinar ultraviolet dan membantu meratakan suhu di antara logam dan kaca. Ada 24 simbol yang tersembunyi di logo Unilever. Yuk kita hitung. Matahari, merpati, tumbuhan, percikan, cabai, sendok, mangkuk, bunga, es krim, tangan, rambut, bibir, putaran angin, ikan, pakaian, lebah, partikel, kemasan, transformasi, ombak, DNA, pohon palem, hati, dan mungkin siklus kebajikan. Ini mewakili segala hal yang diyakini dan diproduksi oleh perusahaan itu. Kenapa ada DNA ya? Jepit rambut bobby pin dirancang agar bagian zigzagnya. Sebelum kamu ngantor, coba deh amati dulu kemejamu baik-baik. Tiap lubang kancingnya dijahit secara vertikal, kecuali kancing yang terakhir yang arahnya justru horizontal. Nah, kira-kira kenapa ya kancingnya dibikin begitu? Jadi, bagian bawah kemeja paling sering ketarik-tarik, terutama di bagian pinggul. Bukan karena salah jahit ya, tapi memang sengaja dibikin begitu biar kemejamu nggak gampang sobek saat pinggulmu bergerak. Lapisan gelembung pada busa mandi yang dituang ke bak nggak cuma untuk seru-seruan saat mandi, tapi juga sebagai insulasi agar airnya lebih lama hangat. Pom-pom di atas kupluk nggak dipasang sebagai aksesoris fashion. Tujuan awalnya agar kepala para pelaut nggak terbentur langit-langit kapal yang terlalu rendah. Dengan pola berlubang, cracker nggak akan remuk saat dipanggang, karena uapnya bisa keluar melalui lubang ini. Angka di stiker jeruk nggak asal-asalan dipasang loh. Kalau digitnya ada 4 dan angka pertamanya 3 atau 4, berarti buah ini ditanam dengan teknik pertanian konvensional. 5 digit berawalan angka 8 berarti jeruknya hasil rekayasa genetik. Kalau ada 5 digit dan berawalan angka 9 berarti termasuk buah organik. Margin kertas awalnya nggak dibuat untuk nulis tanggal dan nomor, tapi sebagai pelindung tambahan. Pada zaman dahulu, tikus sering jadi biang kerok yang suka makan kertas. Sekarang pun tetap sama kan? Nah, margin ini berfungsi untuk melindungi kertas dari tikus, agar bagian yang dimakan berupa kertas kosong, bukan yang ada tulisan pentingmu.
kamu masih mindahin makanan pesan antar resto Tiongkok ke dalam piringnya. Udahlah, stop aja. Daripada ribet sendiri kan? Sama kayak wadah saus di restoran cepat saji. Wadah makanan dari resto Tiongkok juga bisa dibuka agar muat untuk naruh makanan. Botol soda punya leher panjang untuk menarik pembelinya agar memegang botol di bagian ini. Dengan begini, panas dari tangan akan bisa menghangatkan bagian atas botol, bukan semua minumannya. Kenapa sih kerah mantel dipasangi lubang kancing, tapi kok nggak ada kancingnya? Awalnya, lubang kancing yang dipasang di mantel dan jas ini juga punya kancingnya, biar kerah bisa dikencangkan ke leher saat cuaca dingin. Tapi lama-lama, para penggunanya nggak memakai kancing ini lagi, lalu kancingnya dihilangkan. Meski begitu, masih banyak kok desainer yang bikin lubang kancing tradisional ini, dan fungsinya sudah nggak ada. Kamu mau ngintip makanan yang kamu panaskan di microwave melalui kacanya ya? Pasti susah kan? Permukaannya dipenuhi lubang hitam agar gelembung mikronya tetap ada di dalam microwave. Fitur ini dinamakan sangkar Faraday dan berfungsi sebagai pelindung sekaligus meratakan makanan yang dimasak biar matang sempurna. Pola wajik di atas ransel biasa disebut moncong babi. Fungsinya sebagai tempat untuk memasukkan kabel atau tali saat kamu membawa perlengkapan tambahan. Cocok banget nih dipakai buat camping dan hiking. Bola golf berlekuk-lekuk agar bisa terbang lebih mulus saat menembus udara, mengurangi hambatan, serta membuatnya melambung lebih cepat plus jauh. Tekstur di permukaan kapas make up memang dibuat berlainan. Sisi yang berlekuk dipakai untuk mengaplikasikan make up, sedangkan yang halus untuk menghapusnya. Donat diberi lubang agar semua bagiannya matang merata. Kalau nggak berlubang, bagian dalamnya sering mentah dan berminyak, sementara luarnya sudah crispy. Charger laptop Apple punya kaki kecil yang bisa dilipat, tapi fitur ini nggak dipakai untuk menegakkan charger. Saat dibuka, kaki ini bisa dipakai untuk melilit dan menjepit kabel di posisinya, biar nggak kusut dan gampang rusak. Tutup botol soda punya lapisan khusus yang berfungsi untuk membuat sodanya tetap ada di dalam botol. Sehingga, kalau botolnya dibuka, minumannya masih tetap segar dan bisa mengeluarkan bunyi nyes. Fungsi lubang di stick lollipop bukan untuk mencegah penikmatnya tersedak, tapi untuk menahan lollipop di posisinya. Cairan lollipop yang mengalir ke dalam stick dan lubang ini bisa menjadi pengait saat permennya mengeras. Kalau nggak ada lubang ini, lollipopnya pasti gampang copot. Resleting jaket motor berbahan kulit biasanya dijahit diagonal. Tujuannya bukan cuma buat gaya-gayaan sih, tapi kalau bentuknya vertikal, resletingnya akan mengerut saat si pemakai sedang membungkuk. Masalah ini bisa teratasi dengan resleting diagonal. Segitiga kecil di meteran bensin bertugas menginformasikan posisi tangki bensin. Jadi, si pengendara nggak akan salah parkir saat mau ngisi bahan bakar di pom bensin. Vakum memang punya banyak kepala, tapi kepala yang berbulu panjang itu buat apa sih? Untuk mengusap debu dan membersihkan karya seni berbingkai, gorden, dan kap lampu. Lubang kecil di kotak coklat juga punya fungsi khusus loh. Tekan lubang ini biar coklat di dekatnya langsung bisa keluar tanpa perlu mengotori tanganmu. Widih, perhatian banget sih. Sebagian gedung pencakar langit punya lantai berongga yang cuma berisi ruang lift. Dengan begini, ketinggian maksimumnya bisa tercapai. Sejumlah gedung pencakar langit memang punya batas jumlah lantai, karena lantai berongga ini kosong. Bangunannya semakin tinggi, tanpa perlu menambah jumlah lantai. Kontrak bangunannya pun masih tetap dipatuhi. Selain itu, dengan adanya lantai berlubang ini, kebakaran nggak menjalar kemana-mana. Kancing kemeja wanita sengaja dibuat di sebelah kiri. Dulu, fitur ini bisa jadi penanda kekayaan karena cuma baju yang berkancing di sebelah kiri yang akan dipakaikan oleh pelayan. Dengan posisi begini, mereka juga akan lebih mudah memakainya. Kutikula juga punya fungsi loh. Jangan dipotong ya. Lapisan kulit tipis di pangkal kuku ini bisa melindungi kuku dari infeksi. Tanpanya, bakteri dan jamur bisa masuk. Memangnya apa sih bedanya hanger kayu dengan yang plastik? Selain bikin baju lebih rapi,
Hanger berbahan kayu cheddar juga bisa mengusir ngengat dan serangga lain. Pintu lift punya lubang kecil yang bisa dipakai untuk kondisi darurat atau pemeriksaan rutin. Kancing nyeleneh di celana jeans disebut revert atau keling. Kancing ini dipasang di area jeans yang paling rentan, biar nggak sobek saat pemakainya menggerakkan badan. Mahkota patung Liberty punya 7 ujung lancip yang melambangkan 7 samudra dan 7 benua. Fitur ini sengaja dibuat agar banyak manusia di muka bumi ini mendapatkan kebebasan. Koper biasanya punya 2 resleting yang bisa dipasang gembok biar terhindar dari tangan jahil. Selain sebagai bumbu masak, garam juga bisa loh menyingkirkan bau tak sedap. Coba deh, balurkan garam ke ujung jari setelah kamu motong bawang putih. Baunya pasti akan hilang. Ditaburkan ke sepatu juga bisa. Kamu lagi buru-buru, tapi baterai ponselmu sekarat ya? Ya udah, aktifkan mode pesawat aja saat ngecas, biar dayanya cepat terisi. Kemeja pria punya simbol di belakang agar bisa digantung tanpa lecek di kait ruang ganti atau locker. Vaseline punya fungsi rahasia. Memangnya buat apa ya? Ngilangin lecet pada sepatu kulit, sekaligus membuatnya kinclong. Bagasi punya kait darurat sebagai jalan keluar kalau ada yang terkunci di dalamnya. Setelah nemu kait ini, kamu cuma perlu menariknya agar bagasi langsung terbuka. Pemanggang roti punya nampan rahasia di bagian bawahnya. Nampan ini bisa dilepas untuk membersihkan remah roti yang jatuh. Amati keyboard laptopmu deh. Di tombol F dan J ada benjolan kan? Untuk mengetik dalam posisi optimal, kedua jari telunjuk perlu ditaruh di kedua tombol ini. Dengan benjolan ini, kamu bisa memposisikan jemarimu tanpa harus melihat keyboard. Tapi, kalau jari telunjukmu hilang, kemungkinan karena kamu keseringan ngasih makan hiu dari jarak dekat. Berarti, fitur ini nggak bisa dipakai tanpa jari telunjuk dong.